Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, hari ini kita akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mendefinisikan pengertian Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang kedua, yaitu mengklarifikasikan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya, konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di mana cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial yang biasa disebut sebagai Pancagatra. Selanjutnya, Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Biasa disingkat dengan IPOLEK, SOSBUD, HAN, dan KAM. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat, yang saling interdependensi, dan demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya, aspek-aspek Trigatra, yaitu yang pertama, letak dan bentuk geografis Indonesia terletak pada 6 lintang utara dan 11 lintang selatan. Selanjutnya, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, aspek-aspek Trigatra yang kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu, dan kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Ada 3 faktor penduduk yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Yang kedua yaitu kematian, atau biasanya disebut sebagai mortalitas. Dan yang terakhir adalah perpindahan atau migrasi. Selanjutnya, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah sebagai sumber potensi alam yang didapat di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau azas. Yang pertama yaitu azas maksimal. Arti dari azas maksimal itu sendiri adalah sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang nomor 2 yaitu azas lestari, yang artinya pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya apa? Menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir yaitu azas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Itu tadi adalah prinsip atau azas dari sumber daya alam yang harus dimanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek Pancagatra.
Yang pertama ada ideologi. Ideologi adalah suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ya. Ideologi sendiri adalah pengetahuan dasar atau dicita-citakan. Ideologi sendiri merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang diinginkan atau diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan yang diajarkan dan didoktrin. Yang kedua, yaitu ada politik. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai azas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Itu adalah politik, arti dari politik. Selanjutnya, kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintahan yang berfungsi sebagai output. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara tersebut. Yang nomor 4 ada sosial budaya. Sosial budaya sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Dalam apa? Dalam menghadapi dan mengatasi ATHG. ATHG itu apa? Ancaman, tahanan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar, yang berlangsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, dinamakan seluruh Ipolek Sosbud Hankam, yang artinya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Selanjutnya, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek Trigatra dan Pancagatra. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan aspek yang terdapat dalam Trigatra. Yang nomor 3, mengapa keadaan dan kemampuan penduduk mempengaruhi aspek Trigatra? Silahkan kalian jelaskan. Yang nomor 4, jelaskan apa yang menjadi gatra pertahanan. Yang nomor 5, sebutkan 5 aspek sosial yang dinamakan aspek Pancagatra. Selanjutnya nomor 6,
Jelaskan definisi ketahanan nasional. Nomor 7, apa fungsi aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? Nomor 8, bagaimana aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? Dan nomor 9, mengapa jumlah penduduk dan kemampuan penduduk mempengaruhi wawasan Nusantara? Dan soal yang terakhir, yaitu definisikan hubungan Trigatra dan Pancagatra. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis, lalu difoto, dikirimkan ke Google Classroom sesuai dengan tanggal dan folder yang sudah disediakan oleh guru mapel. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.